Enakan di mana nih? Tinggal di rumah apa di apartemen? Kalau di rumah itu enaknya kan landed house ya. Jadi kalau misalkan ada gempa, knock on the wood, itu ya panik sih, tetap panik. Tapi nggak sepanik kalau di apartemen. Secara di apartemen, apalagi apartemen aku itu kan penthouse paling tinggi. Waktu ada gempa tuh lumayan berasa. Jadi waspadanya lebih awas aja gitu kalau lagi ada apartemen. Yang kedua, kalau di landed house itu kita nggak perlu nunggu lift ya, jadi nggak perlu antri lift kalau mau turun. Meskipun yang di apartemen aku sekarang sih liftnya juga nggak lama, kalau mau naik turun itu nggak lama karena kayaknya sih yang penthouse kayak langsung gitu loh, direct. Terus yang ketiga itu kalau di rumah kita kayak bertetangganya tuh lebih kerasa karena kan kalau misalkan kayak keluar masuk mobil ada tetangga kita menyapa. Tapi kalau di apartemen paling ketemunya pas lagi di lift aja, itu pun juga jarang banget sih sebenarnya kita ketemu tetangga di lift, dan kita juga nggak tahu dia tinggalnya di unit yang mana gitu. Jadi bisa dibilang selama di apartemen tuh emang kita nggak bertetangga gitu. Nah kalau aku prefernya tergantung ya. Kalau misalkan saat ini masih ada anak-anak, ngerasa kalau di apartemen kan dia lebih apa ya, lebih ketat aja gitu ya untuk masuk keluar masuknya. Di rumahku juga sebenarnya keluar masuk juga ketat ya, gerbang selalu ditutup, selalu dijaga satpam 24 jam. Cuman kadang-kadang kalau misalkan kayak di apartemen tuh mereka sendiri atau apa gitu, kita nggak khawatir gitu. Kalau di rumah nggak khawatir juga sih sebenarnya. Anaknya secara udah gede-gede ya. Cuman apa ya, lebih kalau di apartemen lebih mandiri aja kali ya. Terus abis itu kalau di rumah, karena rumahku lumayan spacious, dan ada kolam renang sendiri juga, jadi kalau mau apa-apa kita lebih bebas, lebih private gitu, lebih ya udah kalau mau berenang pakai berenang sendiri gitu. Kalau di apartemen kita kayak mau olahraga harus ke fitness centernya, dan itu juga pakai alatnya bareng-bareng gitu. Dan sayangnya di apartemen aku nggak ada kolam renang karena itu apartemen jadul ya. Terus apa lagi ya kira-kira, kalau di rumah itu semua karena punya rumah sendiri, bukan ngontrak, jadi kalau ada kerusakan apapun itu ya ditanggung sendiri, apa-apa di handle sendiri, panggil tukang lah gitu. Terus maintenance semua juga di handle sendiri. Kalau di apartemen, well ini sebenarnya ini jatuhnya rumah sendiri versus ngontrak sih ya. Tapi anyway, kalau di apartemen karena aku di sana nggak kepemilikan, jadi kalau ada apa-apa aku tinggal telepon. Jadi kalau misalkan Mas ada paket nanti makanan, tolong telepon ya kalau udah nyampe gitu. Kita tinggal telepon ke lobby, ke resepsionis, nanti resepsionisnya akan nelfon kita kalau paketnya udah nyampe supaya si Mbak bisa ambil turun ke bawah. Terus juga kalau misalkan ada kerusakan kayak bocor-bocor ini itu, tinggal telepon teknisinya, nanti teknisinya yang benerin gitu. Jadi kita kayak nggak usah pusing lagi. Jadi yang kita bayar IPL itu udah mencakup maintenance dan segala macamnya, terus kayak sampah gitu, itu juga udah termasuk. Di rumah sebenarnya juga sampah sama keamanan sih udah termasuk juga dengan IPL-nya gitu. Nah ngomongin IPL rumah aku sama IPL penthouse sama nggak ya? Nggak, lebih murah IPL rumah, 50% lebih murah. IPL apartemen 2 kali lipat lebih mahal. Terus nah tapi kalau listrik, surprisingly di sana listrik sama air ya itu lebih murah. Mungkin karena di sini kan rumahnya gede, luasnya 250, terus AC-nya ada berapa ya? Tapi di sana juga banyak AC-nya sih. Di rumah ini luasnya 250 meter persegi tanah, 300 meter persegi bangunan, ya, karena 2 lantai. Kalau apa tuh
apartemen aku luasnya 197 meter persegi. Nah itu surprisingly listriknya hemat loh. Jadi listriknya pemakaiannya setengahnya dari ini. Tapi mungkin karena kalau di rumah kan kita semua serba listrik ya, kompor listrik, mobil listrik, apa-apa listrik. Kecuali water heater loh, water heater kita nggak pakai listrik loh. Water heater kita memanfaatkan panasnya AC yang diconvert jadi mesin penghangat. Jadi kalau AC-nya nyala, water heater kita nyala juga hangat gitu. Tapi kalau AC-nya nggak dinyalain, kita mandi air dingin gitu. Tapi efeknya jadi hemat banget gitu. Jadi di rumah mungkin efeknya karena pakai kompor listrik sama mobil listrik, jadinya 2 kali lipat lebih mahal daripada yang kita bayarin di penthouse kita di apartemen gitu. Kurang lebih itu sih perbedaannya. Nanti mungkin nextnya aku bahas bedanya ngontrak sama tinggal di rumah sendiri. Karena aku sih jujur nih baru pengalamannya baru kali ini aku yang namanya ngontrak, karena selama ini kan kita kan properti kita selalu ownership, kita beli dan kita tempatin. Tapi baru kali ini kita ngontrak dengan pertimbangan bahwa kita emang di sana tuh cuma mau 1 tahun aja. Jadi kalau kita beli, kita udah hitung karena itu apartemen juga, kita lagi nggak ada rencana untuk nambah apartemen. Kalaupun kita nambah pun maunya landed house aja, nggak apartemen gitu. Nah jadi kita memutuskan aku mau di sini, dan itu penthouse jadi gede gitu dan persis banget di depan sekolahnya anak-anak. Jadi kita decide waktu itu, kita udah ngeliat-ngeliat beberapa unit keliling gitu ya. Inilah yang aku pengen, yang ini aja gitu, yang lain-lain aku nggak mau. Dan aku lebih cocoknya kalau cuman buat disewain aja, karena cuma 1 tahun, nanti abis itu kita nggak pakai lagi. Jadi baru kali ini tuh aku merasakan yang namanya ngontrak gitu. Kira-kira itu perbedaan antara rumah sama apartemen. Mungkin teman-teman punya lebih banyak cerita ya, yang udah pernah ngerasain landed house sama apartemen. Boleh dong di-share dong di kolom komentar pengalamannya apa aja sih plus minusnya, supaya nanti mungkin bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman yang mungkin saat ini mau switching dari rumah ke apartemen ataupun sebaliknya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, save, and share. Bye-bye.